Dilanjutkan dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Desi. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu yang telah melimpah bagi kami, khususnya bagi pengurus wanita Katolik RI yang pada hari ini akan dilantik. Kami mohon pertolongan-Mu dalam acara pelantikan ini. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kebersamaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada kami, para pengurus wanita Katolik RI cabang Galuh ini. Dengan semangat pengabdian yang tulus, kesetiaan yang penuh, serta kesabaran dalam menghadapi tantangan dan cobaan ini. Semoga kami menjadi teladan yang baik bagi seluruh anggota wanita Katolik RI dan dapat memberikan kontribusi positif bagi gereja dan masyarakat. Kami juga mohon agar Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami dalam segala langkah yang akan kami ambil. Terimalah doa dan permohonan yang kami ucapkan pada hari ini, ya Tuhan, demi kasih sayang-Mu yang tak terbatas bagi kami. Doa Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami. Santa Amin. Doa pada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu Desi. Ini tiba acara pelantikan yang terhormat Pastor Penasihat Rohani Wanita Katolik RI DPJ Pastor Wilfred Hari Maulana Romo yang akan dihormati para undangan serta hadirin sekalian. Kini tibalah acara pelantikan pengurus WKRI cabang Galuh yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan yang akan disampaikan oleh Ibu Desi. Dipersilakan. Surat keputusan nomor skep garing 01 DPC Galuh garing 5 garing 2025 tentang purna bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Galuh masa bakti tahun 2025 sampai 2028. Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Galuh menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan gereja. 2. Bahwa telah diselenggarakan rapat anggota cabang yang disahkan dalam hasil-hasil sebagaimana telah ditetapkan bersama, antara lain terpilihnya pengurus baru. 3. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan
tentang bakti dan pengangkatan dalam jabatan pengurus wanita LPPI Dewan Pengurus Cabang Baru masa bakti tahun 2025-2028 agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mengingat 1. Mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2023. 2. Anggaran dasar tahun 2023 bab kedua tentang asas, visi misi, sifat dan dorongan. Pasal 5 tentang asas, pasal 6 tentang visi misi, pasal 7 tentang sifat dan dorongan. 3. Anggaran dasar tahun 2023 bab keempat tentang organisasi, pasal 10 tentang kepengurusan. Keempat, anggaran dasar tahun 2023 bab kelima tentang musyawarah, forum dan pengambilan keputusan. 5. Anggaran rumah tangga tahun 2023 bab keempat tentang organisasi, pasal 8 tentang tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Cabang, pasal 11 tentang pengurus inti dan pasal 11 tentang badan pengurus lengkap ayat yang ketiga. Memperhatikan 1. Surat keputusan nomor /01 DPC Garut /5 2025 pengurus lama tertanggal 12 Februari 2022 tentang bakti dan pengangkatan dalam jabatan pengurus wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Garut. Kedua, rapat anggota tanggal 17 Maret 2025 tentang penyusunan pengurus baru wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Garut masa bakti tahun 2025 sampai 2028. Memutuskan menetapkan pertama, memperlakukan bakti personalia yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 6 dengan ucapan terima kasih atas dana bakti yang telah disumbangkan kepada wanita Katolik RI. 2. Mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam lajur 4 dalam jabatan seperti disebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Ketiga, menugaskan kepada pengurus terpilih masa bakti tahun 2025-2028 untuk segera melaksanakan tugas wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Garut. Keempat, menugaskan kepada pengurus terpilih masa bakti tahun 2025 sampai 2028 untuk memberikan laporan seluruh tugasnya kepada Dewan Pengurus Cabang di setiap rapat pengurus maupun rapat anggota. Kelima, surat keputusan ini berlaku setiap masa bakti sejak ditetapkan tanggal 17 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2028. Ditetapkan di Garut pada tanggal 17 Mei, wanita Katolik RI DPC Garut ditandatangani Ketua Ibu Lili Susilawati. Terima kasih Bu Desi sudah membacakan surat keputusan. Kini saatnya pemanggilan para pengurus. Para pengurus diharapkan maju ke depan. Ibu Sisilia Lili Susilawati. Sebagai ketua. Ibu Desi Tanda sebagai wakil ketua. Ibu Serafila Servia Marsalita sebagai sekretaris. Ibu Cecilia Lisyoki sebagai bendahara satu.
Ibu Stefani Cecilia Sugiani sebagai bendahara dulu. Ibu Eleonora Awu sebagai ketua bidang organisasi. Ibu Teresia Betty Mulyani sebagai anggota. Ibu Maria Stevia Evi Wiliani sebagai ketua bidang kesejahteraan. Ibu Christine Natalia sebagai anggota. Ibu Luki Srihandayani sebagai ketua bidang pendidikan. Ibu Maria Magdalena Alin Amina sebagai ketua bidang humas. Ibu Cecilia Anita Kusumastuti sebagai anggota. Ibu Kristiana Yuliani sebagai ketua bidang usaha. Ibu Limpine sebagai anggota. Selanjutnya adalah pengalaman double dan penyerahan diri yang akan disampaikan oleh ketua kepada Ibu Cecilia Susilawati. Dipersilakan. Pengalaman double merupakan simbol bahwa cara diberikan tanggung jawab kepada pengurus yang terpilih dalam melaksanakan karya pelayanan serta pengabdian wanita Katolik RI terhadap keluarga, gereja, dan masyarakat. Semua tanggung jawab tidak diterima dengan tulus serta percaya diri. Semoga kehadiran wanita Katolik terutama di gereja maupun di masyarakat dapat memancarkan cahaya Kristus sendiri. Kemudian akan diserahkan lilin yang benar. Lilin merupakan simbol bahwa api merupakan sumber terang dan kekuatan.
Dengan api ini, kita semua diingatkan bahwa Kristus cahaya hidup dan sumber kekuatan. Semoga dengan cahaya Kristus akan memberikan semangat untuk bertahan dan bekerja di ladang Tuhan dengan hati yang bersih dan dalam cahayanya yang pekat. Selanjutnya akan dibacakan naskah pelantikan oleh ketua cabang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Naskah pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Garut. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kasih, saya, Mama Cecilia Lili Susiwati, selaku Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Garut, dengan ini melantik pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Garut untuk masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2028 sesuai surat keputusan nomor /01/DPC Garut /5/2025. 1. Ibu Serafika Satria Masalika sebagai sekretaris. 2. Ibu Cecilia Wisnukcen sebagai bendahara 1. 3. Ibu Stephanie Desulia Sudiawan sebagai bendahara 2. 4. Ibu Eleonora Awu sebagai ketua bidang organisasi. Ibu Teresia Dewi Mulyati sebagai anggota. 5. Ibu Maria Seti Enfitriani sebagai ketua bidang kesejahteraan. Ibu Kristi Natalia sebagai anggota. 6. Ibu Luki Sri Handayani sebagai ketua bidang pendidikan. 7. Ibu Magdalena Maria Chandra sebagai ketua bidang humas. Ibu Cecilia Anindita Kusuma Stuti sebagai anggota. 8. Ibu Kristiana Yuliani sebagai ketua bidang usaha. Ibu Lili Mei sebagai anggota. 12 orang ibu tersebut adalah sebagai pengurus Wanita Katolik Dewan Pengurus Cabang Garut untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan 17 Mei 2028. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada mereka semua dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepengurusan di dalam Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Garut. Untuk itu,
Marilah kita mohon berkat dari Tuhan melalui rombongan pembinaan rohani, rombongan Wilfred Khalifah Bekasi. Garut 17 Mei 2025. Wanita Katolik RI DPC Garut, Ketua Cabang Cecilia Lili Susnawati ditandatangani. Semua tidak saya pernah kita untuk mengatakan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang diciptakan dan kami mana kita dalam kata rahmatmu untuk lulus KRI apapun namanya dan ini untuk melayani mereka dan masyarakat akan mereka sungguh-sungguh kaya dengan hati terbuka. Bantulah mereka untuk merencanakan berbagai macam program masa yang akan datang dengan mereka dengan rahmat dan kesehatan senantiasa. Bukalah hati mereka untuk semakin mampu memuji dan memuliakan Engkau dalam tanda hidup dan pelayanan. Dan juga keluarga mereka senantiasa mendukung dalam proses dalam pembangunan motivasi melalui pendidikan dan kelompok PKRI. Berkat Tuhan mengatasi kita, keluarga kita dan pelayanan kita di PKRI ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Janji pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Kami, pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Garut, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk satu, melaksanakan tugas kepengurusan wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta strategi kerja yang ditetapkan Kongres. Dua, senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. Tiga, menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan wanita Katolik RI dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita wanita Katolik Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK secara simbol.
Penulis BKN Banggar, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Kristi. Selamat siang Bapak Saudara, Ibu semua yang hadir. Kami sangat bersyukur atas berkenannya hadir di tempat ini mengikuti acara pelatihan. Puji dan syukur menyatukan kepada Tuhan karena hari baru terlaksana di hari ini pelatihan Madinah Katolik pengurus Masjid Katolik Indonesia. Tidak menjadi kendala bagi kami untuk meskipun telat pelatihan yang seharusnya itu di bulan Februari atau Maret, tapi kita mundur terlalu jauh juga. Tapi saya yakin ibu-ibu semua tetap semangat untuk berkarya mengabdi dalam organisasi Wanita Katolik RI ini. Semoga di awal pelatihan ini kita semua saling bahu-membahu bekerjasama satu dengan yang lain untuk memajukan organisasi Wanita Katolik RI ini. Karena dengan semangat juang kita ini juga kita yakin bahwa kita bisa berkarya di dalam gereja maupun dalam masyarakat. Kami juga berharap masukan atau motivasi dari yang hadir, terutama dari Romo sebagai penyemangati, karena kami sebagai bayi yang baru lahir, baru melakukan untuk berkarya dari gereja maupun masyarakat. Kami sungguh berharap masukan-masukan atau ide-ide yang bisa menggerakkan memajukan Wanita Katolik RI Indonesia Jawa Timur. Hanya itu mungkin kami sungguh bersyukur. Semoga di antara kita sungguh bahu-membahu saling bekerjasama dengan penuh cinta kasih, kesetiaan untuk selalu berkarya di dalam organisasi. Karena kita tidak hanya di dalam gereja, tapi kita berkarya juga untuk di pasar, itu bekerjasama dengan organisasi lain yang ada di Kabupaten Garut. Untuk menuju depan itu kita mohon rahmat dari Tuhan supaya setiap karya kita ini senantiasa dalam bimbingannya, karena kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa bantuan dari rahmat Tuhan. Jadi saya sendiri selaku ketua mohon dengan sangat kerjasamanya satu sama lain dan saling melengkapi di antara keuangan ataupun keluarga kita. Itu harapan saya sebagai ketua, dan semoga kita semua bisa saling bekerja sama dengan baik, dengan penuh cinta, karena Kristus juga sangat mencintai kita. Jadi kita sendiri juga berusaha untuk berbagi cinta dengan siapapun yang ada sekitar kita.
Itu saja, terima kasih. Selamat kepada pengurus DPC Garut yang sudah dilantik. Tuhan memberkati. Terima kasih boleh sambutannya. Kemudian kita juga akan mendengarkan sambutan dari Romo Gili selaku penasihat orang. Dipersilakan. Selamat kepada Bapak Ibu, Ibu-Ibu dan pertama 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, Ibu selamat walaupun sudah terpilih sebelum khotbah baru dilantik setelah khotbah. Kemarin itu sudah berapa bulan lalu ya? Bulan apa? Maret. Sudah pemilihan, tapi ya kita mundur sampai akhirnya dengan kesediaan ibu-ibu semuanya dengan keluasan hati dengan komitmen akhirnya mau untuk ambil bagian dalam kepengurusan. Terima kasih atas kesediaannya. Yang pertama, karena tadi kita cukup lama ya urusan besi pusing, tapi jangan pusing masak aja. Ya, teruskan. Itu membantu juga untuk organisasi. Itu yang pertama, terima kasih atas kesediaannya. Kita mau bagian dari kepengurusan dari 3 tahun ini, 2005 sampai 2008. Lalu yang kedua adalah mungkin bisa kita hubungan bersama. Kita baru mendapat paus yang memilih nama siapa? Bukan Leo Berden, tapi Leo ke-14. Tetapi pada kemarin juga kita menemukan alasan beliau memilih nama itu. Ada Leo, dengan Leo ke-13. Pada dulunya adalah seorang paus yang dikenal dengan ensikliknya yang bernama Rerum Novarum yang keluar pada tahun 1891. Itu adalah tonggak bagi yang kita sebut sebagai ajaran sosial gereja, di mana gereja mengeluarkan ajaran-ajaran moral iman, tetapi tidak melulu doktrin, tetapi satu sifatnya sosial, sifatnya sungguh membangun kemanusiaan dan membangun hidup yang bermartabat. Saya baca di ayat-ayatnya BKN wanita politik Indonesia. Salah satunya adalah kita saya baca dari akhirnya hidup yang sejahtera, jiwa raga bahagia. Jadi saya cari banyak supaya bahagia itu. Maka Paus Leo ke-14 mengambil inspirasi dari pertemuan Paus Leo ke-13 bahwa manusia itu harus punya martabat. Manusia harus untuk dimanusiakan. Nah, misi itu mari kita teruskan. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli dia ajaran mana, tidak peduli dia hitam, putih, gelap, sipit, pirang, oleh esek maju, kami punya esek maju apa, tidak peduli gemuk kurus, artinya manusia. Maka masalah itu harus dijaga. Salah satu tonggak yang bisa membantu kami dalam kegiatan gereja yang penuh dalam kegiatan masyarakat itu salah satu ormas yang diwakili oleh negara adalah BKN. Kalau kalian isu dulu berdasarkan hukum itu sendiri adalah satu ormas masyarakat yang diakui 1921 dan 1928. Maka yang kedua yang saya marilah kita menjadi salah satu ujung tombak, ujung avant-garde mereka yang mendahului untuk mendukung kemanusiaan manusia yang bermartabat dengan membawa juga cinta Kristus. Cinta Kristus yang tidak kita lupakan. Kita usah bawa lebih masih kalau dipakai baju Bunda Maria Daud, jadi mana yang kita bawa kemanusiaan cinta Tuhan Yesus.
Yang kedua, ketiga, semoga ini momen yang baik bagi kita untuk melanjutkan karir kita. Kalau komunikasi yang baik juga, baik dengan DPP, yang ada situasi juga dari Pak Andoko, kita dari Kodial, yang umum, berharap susah kami pada imam karir. Tolong kita komunikasi yang baik supaya misi-misi hidup gereja yang baik, PKRI yang baik bisa kita jalani bersama. Supaya jangan ada dosa di antara kita, jangan ada desa di antara kita. Jadi supaya komunikasi baik, kita bisa melayani dengan baik. Itu dari saya pesan-pesan 3 hal yang menunjukkan pelayanan kita, menunjukkan kita kesaksian kita. Terima kasih telah berkati. Doa sekalian, boleh? Mari kita ambil doa mahal juga. Jujur saja. Sekalian, bukan berdalam. Sekalian, doa itu semua yang kita ada. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur padamu karena hari ini momen di mana kau mengukuhkan panggilan kami, khususnya para pengurus anggota PKRI. Jagalah kami sebagai satu komunitas yang mengenai engkau, gerejamu dan masyarakat kami. Semoga dengan pelantikan ini kami semakin terbuka dengan panggilan hidup kami akan pelayanan kami di masa yang datang. Kami juga bersyukur atas keputusan yang telah berkomitmen dengan setia untuk dilantik hari ini menjadi pengurus di 3 tahun yang akan datang. Kiranya pemerintah yang mereka menjaga kesehatan mereka senantiasa semangat mereka untuk berbagi dan melayani gereja dan masyarakat. Kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami yang menghilangkan satu bersama. Berkatilah tangan-tangan yang kami menyertai bagi kami. Berkatilah juga komunitas kami ini agar semakin bertumbuh dalam harapan. Tuhan Yesus Tuhan mengajar kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara terkasih, hidup kita, keluarga dan pelayanan kita, komunitas PKRI ini senantiasa melindungi diri daripada Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.